konsultan versus tim sukses. Teman-teman Citra Indonesia, kali ini kita akan bahas konsultan versus tim sukses. Kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Sehat, Mas. Wah, kayaknya hari ini cerah sekali Pak Yanto. Sepertinya bajunya, batiknya oke banget ya Pak. Bukan karena bajunya, Mas Yuki, karena kita barusan ngopi. Mantap. Pak Yanto, ini terkait dengan tim sukses versus konsultan Pak. Menurut Bapak Pak, kedua lembaga ini ataupun kedua elemen ini Pak, yang mana sih Pak yang berkompeten untuk memenangkan seseorang menjadi kepala daerah Pak? Baik, Mas Yuki. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya. Dan baik apakah dia konsultan, apakah dia tim sukses, semua harusnya saling bersinergi untuk memenangkan seorang kandidat pilkada atau pemilihan langsung. Nah, cuma masalahnya rata-rata dalam prakteknya posisi konsultan itu tersingkirkan. Karena konsultan itu memang relatif bekerjanya sunyi, dia senyap. Dia tidak terlalu banyak omong, dia hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi dan dia berpikir yang sifatnya strategis. Sementara tim sukses ini memang hampir tiap hari dia memberikan laporan, kondisi lapangan, gerakan-gerakan tim pendukung, kemudian juga reaksi masyarakat. Bahkan kalau tim suksesnya ini memang lebih cenderung membuat asal Bapak senang, mereka akan berpikir yang positif-positif saja atau memberikan laporan-laporan yang oke-oke saja kepada klien kita, kepada kandidat. Misalnya dia bilang, "Bang, hari ini kita ke kecamatan X, Bang. Ternyata di sana masyarakat kumpul, antusias, Bang, nyebutin nama Abang, bahkan ngirimin salam, Bang. Kita sudah ukur, Bang. Ternyata di sana itu pendukung Abang banyak." Nah, omongan-omongan seperti ini itu lazim dikeluarkan oleh tim sukses. Kenapa? Terlepas apakah dia mau cari muka kepada kandidat atau tidak, tentu yang namanya tim sukses akan datang di suatu tempat atau suatu kerumunan yang jelas-jelas mereka berkumpul memang ingin memberikan dukungan pada kandidat tertentu yang didukung oleh tim sukses ini. Jadi tentu suara-suara positif, suara-suara yang mendukung itu lebih banyak didengar oleh tim sukses ini. Nah, beda dengan konsultan. Konsultan dia tidak bisa memberikan laporan itu day to day kepada kliennya karena konsultan itu tahu persis apa yang dia lihat hari ini belum tentu menjadi gambaran objektif atas kondisi yang ada di lapangan. Konsultan itu dia harus memerlukan data pendamping, data pembanding, kemudian juga dia tidak bisa mengolah data tunggal. Jadi kalau dia dapat informasi hari ini, dia harus cross check dengan informasi besok. Kalau dia mendapat informasi dari kecamatan A, dia juga harus meng-cross check dari kecamatan B dan C. Jadi dia tidak bisa melaporkan satu peristiwa langsung kepada kandidat karena dia harus melakukan analisis dan mengevaluasi informasi-informasi ini. Sehingga laporan-laporan dari konsultan kepada kandidat itu mungkin tidak bisa tiap hari dan bisa jadi malah tone-nya, suara laporannya itu cenderung tidak sesuatu yang tidak disenangi oleh kandidat untuk didengar. Misalnya, "Bang, di sana kita masih lemah. Bang, di sana ternyata kandidat pesaing kita lebih menguasai para petani. Sementara kita masih lemah di sektor ini. Nah, tone negatif itu, tone yang tidak terlalu wah di kuping kandidat itu membuat kandidat biasanya akhirnya jarang untuk bertanya pada konsultannya karena nanya konsultan ini pasti suaranya nggak enak. Sementara tiap hari tim suksesnya selalu melaporkan yang happy saja. Jadi akhirnya dia lebih senang untuk sering mendengar laporan tim suksesnya. Akhirnya dia menganggap bahwa tim suksesnya lah yang bekerja buat dia, bukan konsultannya. Begitu Mas Yuki. Dan akhirnya konsultan tersingkir dalam kelompok kerja atau tim kerja seorang kandidat, Mas. Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk Pak konsultan itu bekerjanya senyap. Yeah. Nah, sementara kan boleh dibilang tim sukses ini yang Bapak gambarkan tadi
bekerjanya ya konvensional lah Pak, masih ini. Menurut Bapak apakah seperti itu gitu Pak? Dia akan selalu terjadi seperti itu, Mas Yuki, karena konsultan bekerja berdasarkan data, berdasarkan pembandingan data-data yang masuk, situasi-situasi lapangan yang masuk dengan beragam gitu ya. Sementara tim sukses akan melaporkan apa yang dia lakukan hari ini, dan tidak mungkin, jarang sekali tim sukses bertemu dengan kelompok masyarakat yang menentang kandidat yang dia dukung. Dia pasti bertemu dengan masyarakat yang suaranya positif. Belum lagi dia biasanya membawa oleh-oleh, cindera mata atau kenang-kenangan bagus dari kandidat yang didukung, sehingga masyarakat akan mengeluarkan suara-suara yang positif kepada tim sukses ini. Jadi tentu hampir semua, saya yakin 99%, paling tidak ya 97% lah, tim sukses apabila ketemu kandidat pasti suaranya positif terus. Nah, itulah yang kadang seorang kandidat terjadi miskalkulasi atas peluang kemenangan dia. Jadi ketika dia kalah, dia baru merasa saya ini sebenarnya nggak kalah karena tim sukses saya melaporkan dukungan kita banyak. Di sana kita didukung, di sini kita didukung, di sana kita mendapat simpati, di situ kita punya jaringan tim sukses yang luar biasa. Kok kita bisa kalah? Berarti kita dicurangi nih. Padahal dia tidak membaca data yang benar. Dia tidak mau percaya pada konsultannya. Dia tidak mau lapang hati menerima fakta yang sudah dikumpulkan oleh konsultannya. Jadi ketika seorang kandidat lebih banyak mendengar tim suksesnya, itu biasanya mereka akan mengalami miskalkulasi, dan hitungan-hitungan yang salah ini akhirnya tidak membawa kemenangan buat dia. Kedepannya Pak, apa yang harus dilakukan seorang kandidat Pak ketika tim sukses dan konsultan itu berdampingan untuk memenangkan dirinya sendiri gitu Pak? Menurut Bapak seperti apa Pak? Apa yang harus dilakukan seorang kandidat gitu Pak? Dari awal seorang kandidat harus percaya betul pada konsultannya, nggak bisa ditawar-tawar. 100%, bahkan kalau perlu 1000% dia harus percaya pada konsultannya. Sehingga konsultan itu sebagai alat ukur, alat kontrol, alat pembanding dari informasi yang disampaikan oleh tim suksesnya di lapangan. Dia harus percaya kepada konsultannya, bekerja berdasarkan data, berbasis pada logika, berbasis pada objektivitas, berbasis kepada ilmuwan dan alat hitung yang betul-betul ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dari instrumen-instrumen yang dibangun oleh konsultannya di war room yang mereka bikin. Karena disitulah Mas Yuki, fakta yang sebenarnya yang bisa mereka baca, yang mesti menjadi panduan untuk menyusun langkah-langkah ke depan. Jadi ketika ketika konsultan itu menyampaikan laporan yang suaranya tidak terlalu positif, itu harusnya menjadi alat evaluasi bersama baik pada tim sukses maupun kepada konsultan. Tapi biasanya Mas Yuki, kalau tim sukses dan konsultan itu dipertemukan oleh seorang kandidat, itu akan terjadi adu argumen. Dan kalau mau boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kandidat punya kecenderungan bahwa tim suksesnya yang lebih benar dari konsultannya, karena konsultan itu bicara berdasarkan data yang beragam, sementara tim sukses hanya berdasarkan data tunggal. Nah, itu yang harusnya dipahami oleh konsultan. Cara menilainya gampang saja. Kalau seorang klien, seorang kandidat itu harusnya melihat bahwa tim suksesnya itu adalah kaki tangan dia untuk bergerak, gitu ya. Malah kalau perlu bisa juga dianggap sebagai jantung yang memompa darah, itu juga boleh. Tapi yang namanya kepala, isi kepala itu ada di konsultannya. Jadi bisa saja badan bergerak, tapi belum tentu gerakannya itu kan melakukan langkah-langkah yang benar. Harus dikontrol dan disetir oleh isi kepala yang benar, sehingga kaki tangan itu bergerak dengan benar. Nah, kalau misalnya seorang kandidat terpesona dengan gerakan-gerakan kaki dan tangan ini, bisa salah arah Mas Yuki. Makanya konsultan harus ditempatkan pada posisi yang memang tinggi gitu loh. Dia agung gitu, bahwa dia adalah sebuah komponen yang betul-betul menjaga akal sehat dalam sebuah pertarungan pilkada. Tapi kalau misalnya
kandidat ini lebih senang dengan puja-puji, memang sulit Mas Yuki, karena rata-rata konsultan nggak pernah muji. Dia paling mengatakan, syukur Pak, survei kita terakhir tren kita naik gitu. Tapi walaupun trennya naik, itu tetap menjadi perhatian yang serius buat seorang konsultan untuk menjaga tren ini. Tapi kalau misalnya seorang kandidat lebih senang puja-puji, dia bisa lupa diri dan mengatakan, wah iya tren aku naik, aku nggak perlu konsultan lagi. Orang tim sukses aku sudah bekerja dengan baik, tim sukses saya sudah ada di mana-mana, dan ini yang akan bisa membuat kontrol itu menjadi lepas. Apalagi kalau misalnya setiap hari ke lapangan dia sudah disapa, misalnya, wah Pak Bupati, wah ini calon gubernur kita, udah cocok untuk menjadi kepala daerah kita. Akhirnya konsultan hanya dianggap sebagai pengganggu buat kandidat yang bersangkutan, dan akhirnya dia tidak lagi mendengarkan rekomendasi dari konsultannya. Akhirnya pada menjelang hari H dia bisa tergelincir dan bisa dimakan bulat-bulat dan ditendang dengan mudah oleh pesaingnya, Mas Yuki. Pak, terkait dengan kinerja konsultan Pak, beberapa waktu lalu Bapak sampaikan bahwa seorang konsultan itu lembaga survei, kemudian mengawal pemilu seperti apa, hasil suara, kemudian ada gugat-gugatan di MK, itu konsultan bisa. Pak, apakah seperti itu Pak kinerja dari konsultan Pak? Yang pasti konsultan itu bekerjanya komprehensif dan holistik, Mas Yuki. Dia mengintegrasikan berbagai komponen atau departemen kerja itu. Jadi konsultan itu dia mengontrol dan memeriksa tim sukses, dia mengontrol reaksi di lapangan, dia kemudian melakukan rekrutmen jejaring, kemudian dia memeriksa mana yang loyal atau tidak loyal pada kita, pengkhianat-pengkhianat ada di mana, kebocoran-kebocoran ada di mana, kemudian saksi-saksi juga akan dilatih, kemudian juga kalau diperlukan untuk tim advokasi, andai besok melakukan gugatan, juga itu diperlukan, itu semua dikontrol oleh konsultan. Jadi konsultan itu memang tidak bisa serta-merta selalu menyampaikan hal-hal yang positif kepada kandidat, karena dia tahu betul instrumen dari A sampai Z ini untuk bisa dia formulasikan, dia olah, dan kemudian mencari rekomendasi yang tepat untuk langkah ke depan bagi klien yang ingin dimenangkan olehnya. Jadi sangat berbeda Mas Yuki antara konsultan dan tim sukses. Tim sukses itu memang rame-rame tukang gendang, sehingga tone dia memang selalu positif. Jadi kalau kandidat senang untuk kumpul-kumpul dengan tim sukses, senang dengan suara-suara yang positif, dia akan sering-sering kumpul dengan tim suksesnya, dan itu bisa membahayakan dan itu bisa menyesatkan. Bukan berarti tim sukses punya niat yang jelek, tapi memang mereka secara secara struktur bekerjanya, atmosfer kerja mereka yang ada di diri mereka memang harus memunculkan aura-aura dan energi yang positif. Nah, aura dan energi positif ini kadang keliru ditanggapi oleh klien karena dia anggap bahwa tim suksesnya yang lebih kredibel dibanding konsultannya. Padahal cara kerja dan cara pendekatan antara tim sukses dengan konsultan itu berbeda. Demikian, Mas. Pak, ini sedikit tips and tricks Pak untuk para calon kandidat Pak, agar konsultan versus tim sukses ini Pak bisa selaras itu Pak untuk koordinasi Pak. Seperti apa Pak? Dari awal caranya adalah seorang klien harus clear menyatakan kepada tim suksesnya bahwa saya punya konsultan dan saya hanya percaya pada konsultan saya. Titik. Dan nggak boleh diganggu-ganggu. Karena bukan apa-apa, sekali kelihatan seorang kandidat meragukan konsultannya, sekali kelihatan seorang klien berjarak dengan konsultannya, sekali klien mulai merasa jengah dan tidak mau mendengarkan lagi saran-saran dari konsultannya, di situ adalah peluang yang menjadi berbahaya dalam interaksi ini, karena tim sukses akan melihat itu kesempatan untuk menyingkirkan konsultan. Tim sukses selalu merasa konsultan adalah pihak yang merecoki kerjaan mereka, yang suka mengganggu pekerjaan mereka, dan sering tidak menganggap laporan-laporan mereka, sehingga
tim sukses cenderung melihat konsultan sebagai penghalang. Berbeda konsultan melihat tim sukses. Kalau konsultan itu melihat tim sukses sebagai bagian dari tim kerja, bagian dari integrasi dan koordinasi kerja, sehingga konsultan melihat tim sukses itu adalah elemen yang penting dalam sebuah tim pemenangan kandidat pemilihan umum. Nah, di sini yang harus betul-betul dijaga oleh seorang kandidat, Mas Yuki. Dari awal dia harus tegas, saya punya konsultan dan saya percaya dengan konsultan, dan jaga omongan itu, tunjukkan kepada tim sukses bahwa dia hanya mau mendengar omongan dari konsultannya. Sekali dia mendengar omongan dari tim suksesnya tanpa dia libatkan konsultannya, disitulah akhir dari segala hubungan baik ini. Nah, yang paling bagus gitu Mas Yuki, seorang kandidat itu ketika ada masukan dari masyarakat, masukan dari tim sukses, masukan dari para wartawan, masukan dari tokoh masyarakat, jangan langsung didengarkan bulat-bulat, tapi dia bisa mengatakan, silakan sampaikan pada konsultan saya. Nanti apa kata konsultan saya, itu nanti jadi bahan pertimbangan saya. Sehingga dia tetap memuliakan posisi konsultannya tanpa konsultannya merasa terganggu dengan omongan-omongan dari si A, si B, si C. Karena kalau kandidat itu langsung menerima masukan dari wartawan, dari tokoh masyarakat, itu belum tentu sinkron dengan data yang ada di database tim konsultan. Sementara mungkin klien itu sudah merasa wah, dan akhirnya dia mengambil keputusan seketika. Misalnya ketika ada tokoh masyarakat mengatakan bahwa gerakan pemenangan kita ini udah oke, dan kita perlu melakukan sunatan massal misalnya, dan dia mengatakan, oh iya bagus itu, kita laksanakan, berapa hari ini saya siapkan anggarannya. Dan belum tentu sunatan massal itu sinkron dengan database atau analisis yang ada di konsultan. Sehingga ketika kandidat mengatakan, itu Adinda, saya tadi menerima tokoh X dan saya senang sekali tuh laporannya bahwa besok kita bagus tuh kalau bikin sunatan massal. Konsultan biasanya merasa nggak enak untuk mengatakan bahwa sunatan massal itu tidak sinkron dengan program kerja kita, dengan langkah-langkah integrasi kita untuk memenangkan klien. Tapi kan kandidat sudah mengatakan sedia dan akan memberikan bantuan. Kalau ini ditolak, kita tidak enak dengan tokoh X itu. Kalau kita mengatakan bahwa sunatan massal itu tidak cocok dengan program kita, takutnya nanti itu menjatuhkan martabat klien sendiri di mata para tim-tim ini. Makanya setiap ada masukan, harusnya seorang kandidat tak perlu pusing-pusing mendengarkan itu. Katakan saja, saya punya konsultan, silahkan sampaikan. Dan konsultan yang baik pun hanya mendengarkan, nggak perlu memperdebatkan itu, paling hanya mengkonfirmasi saja untuk memastikan bahwa data itu valid. Pertentangan itu nggak perlu terjadi antara konsultan dan tim sukses, karena pertentangan itu ada di war room-nya konsultan yang akan bisa meng-cross-check data-data itu, Mas Yuki. Terima kasih Pak Yanto, penjelasan terkait dengan konsultan versus tim sukses. Mudah-mudahan untuk kedepannya klien-klien Citra Indonesia akan memenangkan pilkada-pilkada di daerah-daerah di Indonesia. Terima kasih Pak Yanto. Oke teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan konsultan versus tim sukses. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungi website kami di konsultanpolitik.com, dan jangan lupa like, comment, and share.